Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu di channel Belajar Matematika bersama saya Yusuf Rahmat Setiawan. Semoga semua dalam kondisi yang baik dan sehat ya. Oke, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan video kita sebelumnya mengenai prediksi soal asesmen sumatif akhir semester untuk SMP kelas 9 ya, Kabupaten Magelang untuk semester Gasal ya, tahun 2023-2024. Ini merupakan soal yang sudah sesuai dengan kisi-kisi dari MGMP Matematika Kabupaten Magelang. Jadi soal yang muncul kemungkinan besok akan mirip-mirip seperti ini ya. Oke, kita langsung saja. Untuk video ini merupakan part ketiga, yakni bagian akhir. Video saya sebelumnya sudah ada 2. Silakan nanti anak-anak cek ya. Untuk video ini kita membahas soal uraian singkat dan uraian. Nah, langsung saja ya. Oke, nah sebelum kita mengerjakan, jangan lupa tentu silakan anak-anak yang belum subscribe untuk subscribe terlebih dahulu. Dan juga kalau ada pertanyaan nanti silakan sampaikan di kolom komentar. Dan juga silakan anak-anak boleh komentar mungkin nama dan juga asal sekolah. Silakan dari mana saja kira-kira yang melihat video Pak Yusuf ini ya. Oke, langsung saja kita menuju ke yang pertama, uraian singkat. Tentu jawabannya ya singkat-singkat ya. Oke. Nah, soal uraian singkat. Nah, kita ke nomor 26. Oke. Nomor 26 itu penerapan dari sifat perpangkatan ya. Di situ ada 4A sama dengan 8 pangkat 2. Ini kan 4 sama 8 harus kita ubah menjadi bilangan yang sama dipangkatkan ya kan. Di sini bisa jadi 2, ini 2. 4 itu 2 pangkat 2, berarti ini dipangkatkan dikali dengan A sama dengan 8 itu kan 2 pangkat 3 ya. Dipangkatkan 2. Berarti sama dengan di sini kan 2 pangkat 2 kali A, berarti 2A sama dengan 2 kali 2 pangkat 3 kali 2 berarti 6. Kalau sudah sama ini tinggal kita hiraukan saja, tidak perlu kita lihat. Nah, sudah ya. Yang 2 ini tinggal kita tulis saja 2A sama dengan 6, fokus ke pangkatnya. Hanya berarti 6, perkalian pindah ke kanan, ruas kanan untuk membagi. Tandanya sama, hanya berarti 3. Kemudian kita cari untuk yang B sekarang. 9B sama dengan 81. 9B sama dengan 81 itu kan 9 pangkat 2. Ini kan sudah sama. Berarti B-nya itu adalah 2. Karena yang ditanyakan A plus B, berarti tinggal berapa ini? A-nya adalah 3 tambah B-nya 2. Berarti jawabannya adalah 5 ya. Oke, sudah. Nomor 27 sekarang. Ya. Nomor 27 hasil dari akar 32 min akar 2 tambah akar 128. Ini akar 32 berarti kita harus mengubah semuanya menjadi belakangnya akar 2. Akar bisa dijumlahkan atau dikurangkan ya. Harus belakangnya sama. Akar 32 berarti dimulai dari akar 16 kali akar 2 ya. Bagi 2 saja semuanya. Yang ini bagi 2 berarti akar 64 dikali akar 2. Nah, kalau ini berarti menjadi akar 16 berarti 4 ya. 4 akar 2 min akar 2 ditambah 8 akar 2 ya. Oke. Kalau sudah ini tinggal anak-anak operasikan saja karena belakangnya sudah sama. Berarti tinggal 4 kurangi 1 berarti 3 tambah 8 berarti ketemunya nanti adalah 11 akar 2 ya. Oke, nomor 27 ketemunya 11 akar 2. Sip. Kemudian kita lanjut ke yang nomor 28. Oke. Akar persamaan kuadrat 6x kuadrat plus 6x min 12 sama dengan 0. Itu nanti P dan Q yang cari ini. Ya, oke. Baik, cari 3P plus 3Q. Berarti kita harus cari akarnya, yang P dan Q itu ya. Misalkan. Ini kan kita curiga ada 6 min 12, ini bisa dibagi 6 semua. Sederhanakan saja agar anak-anak lebih mudah. Bagi 6 semua berarti jadi x kuadrat plus x min 2 ya. Ini bagi 6 kan 1, ini 1, ini min 2. Oke ya. Kalau sudah kita faktorkan saja.
berarti seperti ini. Oke, sama dengan 0. Ini di sini, ini kan kalau ini ya. Ini kan hasil kalinya 1 kali min 2, berarti min 2. Berarti titik-titik kali titik-titik hasilnya adalah min 2. Titik-titik tambah titik-titik hasilnya adalah tengahnya, koefisien X 1. Nah, berarti ini akan menjadi X berapa ini? X berapa? Cari angkanya. Ya, berarti X-nya ini adalah, oke, ini berarti 2 dan juga min 1 ya. 2 dan juga min 1. Agar memenuhi semuanya. Nah, oke, berarti ini X plus 2 dan juga X min 1. Ketemunya nanti X plus 2 sama dengan 0 atau X min 1 sama dengan 0. Yang ini X-nya berarti 0 kurangi 2 ya. Pindahkan jadi negatif, berarti min 2. Yang ini X-nya adalah 1. Ini boleh menjadi P atau Q ya. Ini misalnya P, yang ini Q. Yang ditanya di situ adalah 3P plus 3Q. Nah, berarti akan menjadi 3 dikali P, berarti 3 kali min 2 ditambah 3 kali Q-nya 1. 3 kali min 2, positif kali negatif, negatif 6 ditambah 3 kali 1, 3. Nah, ketemunya berarti 3P tambah 3Q adalah min 3 ya. Nah, jawabannya berarti min 3 untuk nomor 28. Baik, kita lanjut ke nomor 29. Ya, nomor 29 itu kita mencari diskriminan ya. X kuadrat, X kuadrat min 5X plus 3 sama dengan 0. Ini kan kita tahu A-nya di sini adalah 1, B-nya itu koefisien X-nya min 5, C-nya 3 ya. Diskriminan diperoleh dari B kuadrat min 4AC, berarti tinggal B-nya min 5, berarti min 5 kuadrat min 4 kali A-nya 1, C-nya 3 gitu. Berarti min 5 min 5 kuadrat. Min 5 kali min 5 berarti positif ya, 25 kurangi 4 kali 3, 12. Nah, ketemunya diskriminannya adalah 13 ya, diskriminannya 13. Oke, sip. Kita lanjut nomor 30. Akar, oke, 2X kuadrat plus 7X plus 3 ya, sama dengan 0. Oke, ini harus hasil kalinya berarti 2 kali 3 berarti 6 ya. Titik-titik kali titik-titik hasilnya 6. Titik-titik tambah titik-titik hasilnya tengah ini berarti 7. Koefisien X 7 ya. Angkanya berapa? Ya, 6 dan 1 ya. 6 dan 1. Berarti kita bisa tuliskan karena ini 2X berarti sini 2X plus 6. Di sini 2X plus 1 ya. Sama dengan 0. Kalau sudah ini sederhanakan boleh, tetap ini boleh. Nah, ini kan menjadi, kalau sederhanakan bagi 2 bisa tahu, berarti X plus 3 ini 2X plus 1 sama dengan 0. Untuk akar pertama X plus 3 sama dengan 0. Atau 2X plus 1 sama dengan 0. X-nya berarti ini kan positif, pindah ke kanan jadi negatif. Kemudian atau yang ini 2X sama dengan positif, pindah ke kanan jadi negatif 1. X-nya adalah min 1 per 2 atau min setengah. Jadi ketemu akar-akarnya yakni min 3 dan min setengah ya. Oke, seperti itu ya. Oke, nomor 30 sudah selesai. Untuk isian singkat seperti ini ya. Oke. Selanjutnya kita akan ke soal uraian. Tentu soal uraian harus ada uraian, menguraikan ya. 31 tentang perpangkatan. Oke. A pangkat berapa tuh? A pangkat 2 dikali 6, min 6 maaf, min 6 dibagi A pangkat min 4 dikali A pangkat 5. Titik kali ya. Berarti menjadi A pangkat 2 kali min 6 min 12 ya, dibagi A pangkat min 4 kali A pangkat 5. Bagi artinya pangkatnya dikurangi, kalau kali tambah. Berarti A pangkat min 12, karena A semua, berarti kita bisa operasikan dikurangi A pangkat min 4 karena bagi ditambah dengan 5 ya. Oke, berarti A pangkat min 12, min ketemu min plus 4 plus 5. Berarti A-nya ketemunya min 12 tambah 4 berarti ya, min 8 tambah 5, berarti A-nya pangkat min 3. Atau kalau pangkat positif menjadi 1 per A pangkat
3 ya. Dibawahkan kan jadi pangkatnya kebalikannya ya. Oke, jawabannya berarti 1/A pangkat 3. Oke, yang nomor 32 kerucut. Ya, ingat, bentuk kerucut kan kurang lebih seperti ini ya. Oke. Nah, ini ada tinggi, kemudian ada jari-jari sisi miring ya. Oke, alasnya berbentuk lingkaran, luas alas itu berarti alasnya pi r kuadrat karena lingkarannya. Oke, mencari volume kerucut. Volume berarti tinggal ini kan sepertiga pi r kuadrat. Betul, volume kerucut sepertiga pi r kuadrat T. Berarti sepertiga dikali pi-nya adalah, kita tulis tetap pi saja dulu. Pi jari-jari 5/3. Berarti r kuadrat 5/3 kali 5/3 kali tingginya 12/3 ya. Oke. Kita sederhanakan yang bisa disederhanakan. Nah, ini kan bisa jadi 4 ya. Oke. Ini pi tetapi 5 kali 5 berarti 25 akar 3 kali akar 3 berarti 3 kali 4 akar 3 pi. Nah, gitu ya. Oke. Nah, kalau sudah 25 kali 3 75 kali 4 berarti 300 akar 3 pi volumenya. Nah, karena 300 ini kita ubah pi-nya jadi 314 saja. 3,14 kali 300 akar 3 ya. Ini berarti menjadi, ini kan nanti menghilangkan komanya ya. Kebetulan 2, ini kan nolnya 2 berarti 314 kali 3 akar 3. Ketemunya adalah 942 akar 3 cm kubik ya. Nah, ini adalah volume dari kerucutnya. Oke ya. Baik, kemudian kita nomor 33. Nah, sepertinya ini tidak cukup. Nah, karena tidak cukup kita lanjut ke sini saja ya, ke slide yang lain. Yang nomor 33 juga sama, tapi kita ubah ke slide yang lain agar cukup ya. Tentukan persamaan kuadrat baru, akar-akarnya 2 lebih dari akar-akar persamaan kuadrat ini. Artinya kalau misalnya ini akarnya adalah X1, berarti kalau yang baru X1 plus 2. Kalau ini akar yang kedua X2, ini X2 plus 2 ya. Ada beberapa cara kita cek. Kalau cara yang mudah kita faktorkan yang ini saja. Apakah bisa ya? Coba kita cari akarnya. X kuadrat plus 5X min 14 sama dengan 0. Nah, ini kalau kita cari akarnya, apakah bisa? Coba min 14 ya. 1 kali min 14. Berarti titik-titik dikali titik-titik hasilnya min 14. Titik-titik ditambah titik-titik hasilnya adalah 5. Apakah ada yang memenuhi? Oh, ternyata ada ini. 7 dan juga min 2 ya. Oke, ya, kebetulan ada. Berarti kita bisa tuliskan di sini X plus 7 dan juga X min 2 sama dengan 0 ya. Oke, berarti akarnya diboleh yang pertama X plus 7 sama dengan 0 atau X min 2 sama dengan 0. Berarti akar yang pertama adalah X sama dengan positif, pindah ke kanan jadi negatif. Berarti min 7. Akar yang kedua X-nya sama dengan min 2 tambah ke kanan jadi positif 2. Nah, akarnya ternyata yang pertama X1-nya adalah misalnya min 7, X2-nya adalah 2 ya. Nah, karena ini akar-akar barunya tambah 2, berarti menjadi untuk yang baru X1B baru berarti tinggal min 7 ditambah 2 ya. Berarti berapa itu? Min 5. Oke, min 5 ya. X2 yang baru berarti tinggal 2 tambah 2 berarti 4. Nah, di sini kan kita punya akar. Nah, kita sini. Kita ke persamaan baru. Persamaan baru. Diketahui kan akarnya adalah berapa itu? Min 5. Min 5 itu berarti diperoleh dari, kalau untuk X-nya min 5 berarti itu diperoleh dari X plus 5 sama dengan 0. Untuk akar yang kedua X-nya 4 berarti diperoleh dari X min 4 sama dengan 0. Nah, kalau ini seperti cara yang di pilihan ganda ataupun menjodohkan soal sebelumnya ya. Ada yang seperti ini, tinggal kita gabungkan. X plus 5 kemudian X min 4 sama dengan 0. Nah, ini sudah akan menjadi persamaan barunya.
Berarti kali distributif saja. Ini kali ini kali ini kali ini kali ini. X kali X berarti X kuadrat, X kali min 4 berarti min 4X, 5 kali X berarti plus 5X, dan juga 5 kali min 4 berarti min 20, sama dengan 0. Berarti X kuadrat min 4 tambah 5 berarti masih 1 ya, plus X saja min 20 sama dengan 0. Nah, ini adalah persamaan kuadrat barunya ya. Seperti ini. Ini untuk cara yang pertama. Cara yang kedua anak-anak boleh nanti menggunakan dengan rumus kuadrat baru. Persamaan baru itu rumusnya adalah ini. X kuadrat min dalam kurung X1 baru ditambah dengan X2 baru. Ini adalah hasilnya nanti X ditambah dengan hasil dari perkaliannya X1 baru X2 baru ya, sama dengan 0. Nah, ini persamaan baru boleh pakai yang ini, cara yang kedua. Anak-anak harus cari yang dibutuhkan, yakni penjumlahan akar-akar yang baru dan juga hasil kali akar-akar yang baru. Itu untuk cara yang kedua, boleh pakai cara seperti itu ya. Ini Pak Yusuf pakai cara yang pertama seperti ini ya. Oke, baik, kita lanjut ke nomor 34. Nah, nomor 34. Persamaan Px kuadrat plus 10x plus Q sama dengan 0. Nah, ini kita tahu di sini A-nya itu adalah P ya, berarti B-nya itu 10 dan C-nya adalah Q ya. Oke. Di sini kan X1 tambah X2 sama dengan min 5. X1 tambah X2 persamaan kuadrat berasal dari min B per A. Nah, ini min B per A kok hasilnya min 5 per 2. Sementara di sini kan B-nya kan 10 ya. Nah, ini kok berarti min 10 per A sama dengan min 5 per 2 ya toh. Nah, berarti A-nya ini kan min 5 jadi min 10 kali 2. Berarti ini A-nya 2 kali 2 di sini. Berarti A-nya itu adalah 4. Nah, di sini berarti P-nya itu sama dengan 4 ya, atau di sini 4. Nah, kita cek. Memiliki akar berbeda. Berarti ini dengan kata lain diskriminannya lebih dari 0. Nah, kalau sama dengan 0 akarnya 1, kalau kurang dari tidak punya akar. Berarti kita tahu D-nya lebih dari 0. Berarti B kuadrat. D kan B kuadrat min 4AC lebih dari 0. B-nya berapa? 10. Berarti 10 kuadrat min 4 dikali A-nya adalah 4 ya. Kali C-nya itu kan Q. Ya, Q. Berarti Q lebih dari 0. 100 dikurangi 4 kali 4, 16A lebih dari 0. Berarti min 16A ini kan lebih dari, ini kan positif pindah ke kanan jadi negatif. Berarti A-nya ini kan min 100, ini dibagi min 16 ya. Berarti pindah ke kanan jadi tetap membagi min 16. Tapi ini karena pembaginya negatif tandanya berubah. Jadi A kurang dari yang tadi lebih dari ini jadi kurang dari ya. Karena pembagian negatif. Nah, ketemunya adalah A kurang dari 100 per 16 karena jadi positif ya. Atau ini kalau didesimalkan A kurang dari 6,25 ya. Seperti itu. Artinya kalau anak-anak memilih yang Q, kok A itu Q ya, maaf ini Q. Q kok A, Q ya. Q. Artinya untuk memilih Q itu harus kurang dari 6,25 atau 100 per 16 agar memenuhi ya. Oke. Kemudian yang terakhir nomor 35, tentang peluru yang ditembakkan itu penerapan dari fungsi kuadrat. Di sini ada yang di sebelah sini itu kan ada Hmax ya atau tinggi maksimal. Kalau untuk mencapai sini ini namanya waktu maksimal atau Tmax, waktu maksimal. Di sini di Hmax itu kan ada dua komponen ya. Ada koordinat. Koordinat yang pertama itu X itu adalah waktu maksimal, bisa dimulai dari sumbu simetri yakni min B per 2A. Kemudian di sini untuk sampai ke tinggi itu kan sama juga Y. Diperoleh dari ini B kuadrat min 4AC per min 4A. Nah, yang ini waktu maksimal Tmax atau waktu maksimal dan yang ini adalah Hmax atau tinggi maksimal. Berarti ini kan kita tujuannya adalah mencapai tinggi
tinggi maksimal atau Hmax ya. Hmax kan tinggi maksimal, berarti tinggal pakai rumus yang belakang. B kuadrat min 4AC per min 4A gitu. Nah, kita ketahui dulu di sini. Ini kan A-nya Juduni T kuadrat. Koefisien T kuadrat berarti ini A-nya min 5. Kemudian B-nya adalah T, depannya T berarti 100. C-nya yang tidak ada huruf ternyata nggak ada, berarti C-nya 0 ya. Oke, kita masukkan. B-nya 100 berarti 100 kuadrat min 4 kali A-nya min 5. C-nya 0 kali 0. Oke, per min 4 dikali A-nya yakni min 5. Kalau sudah 100 kuadrat berarti 10.000. Oke, min 4 kali ini kali 0. Nah, pasti hasilnya 0. Per min kali min jadinya plus 20 ya. Berarti tinggi maksimal atau Hmax ya. Hmax itu diperoleh dari 10.000 bagi 20. Nah, hasilnya Hmax atau tinggi maksimalnya adalah 500 meter. Ya, oke. Jadi ini tinggi maksimalnya ya, seperti itu. Oke, baik. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pembahasan kita mengenai prediksi soal asesmen akhir semester kelas 9 Matematika Kabupaten Magelang ya. Oke, insya Allah mungkin soalnya besok akan tidak jauh berbeda dari prediksi ini, mungkin diganti angkanya saja. Kalau anak-anak insya Allah belajar ini mungkin semoga saja besok pasti bisa ya. Oke, silakan kalau ada pertanyaan sampaikan di kolom komentar. Kemudian jangan lupa yang belum subscribe silakan subscribe dulu, di-share ke teman-teman yang membutuhkan agar mereka juga tahu ya. Oke, silakan boleh juga komentar. Anak-anak dari mana ini? Sekolahnya dan namanya ya. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Tetap semangat terus dalam belajar. Semoga sukses ya. Oke, saya Ari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.